Oke, buru-buru ke latihan. Beginilah kehidupannya ya. Habis ini rehearsal satu project ke project yang lain. Wow, si paling sibuk. Kayaknya aku bakal telat, tapi I think should understand. Karena ya kayak ya habis latihan gimana? Oke. Mari kita mulai. Jadi, the state that I'm being right now, the state that I'm at right now, sangat sibuk. 90%. Level kesibukannya itu kayak 1 sampai 100 itu 90 gitu. Dan this week I would say is very emotional because a lot of stuff going on, and aku ambil laptopku. Ini kurang naik nggak sih? Oke, great. Selamat datang di Antologi episode 9. Jadi kita mulai aja langsung dari hari Senin. Pagi langsung dibuka dengan ngomong sama teman-teman masalah grouping ya. Jadi ada yang menarik di Diploma in Theater ini. Di Diploma in Theater ini ada sistem grouping ya. Ada many times where we can choose our own groups, and there are other times when the lecturer picks the group or choose the group for us. Tapi kemarin kita ada pilih sendiri dan kita udah milih grupnya sendiri, dan apparently ada yang beberapa nggak setuju sama hasil akhir dari pemilihan grupnya. Ada juga yang setuju. Dan we talk it out. It was a hell of a journey, hell of a conversation. But then itu masih ada kayak hari Senin tuh dibuka masalahnya, dan sebenarnya aku nggak mau go in depth tentang itu sih. I don't think that it has effect on my study in theater gitu. Jadi just supaya ada record aja kayak hal-hal seperti ini tuh terjadi. That's why aku pengen ngomong at least ini terjadi gitu, but I don't wanna go in detail. Yang kedua ada acting. Ya. Setelah kemarin video yang terakhir, ingat ya, ketika aku jadi interracial couple dan segala macamnya, kami untuk saat ini diberi bacaan play dari Singaporean playwright yang berjudul Descendant of Eunuch Admiral. Dan itu adalah naskah yang ditulis oleh Kuo Pao Kun. I would say Kuo Pao Kun tuh kayak equivalentnya siapa penulis naskah, Arifin C. Nur, dan poet seperti W.S. Rendra kayak gitu-gitu. Jadi coba deh buat yang penasaran soal playwright yang ada di Singapura, bisa buka tuh Kuo Pao Kun, Kuo Paokun. Jadi ini orang gila ya, kalau menurutku this guy is crazy in terms of what has happened in his life gitu. Dia lahir di Beijing, terus Beijing gak tahu cara pronounce-nya, terus travel all the way to Singapore, di penjara beberapa kali karena play yang dia bikin, karena it was like Lee Kuan Yew making sure of the stability in Singapore, kayak gitu-gitulah. Karena kalau ya namanya pemerintah ya, dan kita tahu bahwa Lee Kuan Yew itu si tangan besi yang Singapore is in my soul kind of person. Dan ada orang kayak Kuo Pao Kun yang kayak
Singapore is just too much right now. Tapi ya, that's the part of his journey gitu. Respect loh, respect Ko Pao Kun. Dan pulang, actually aku analisa naskah ya. Aku baca naskah dari Glass Menagerie. Glass Menagerie itu sebuah naskah, pasti berisik nih. Sebuah naskah yang ditulis oleh Tennessee Williams yang berjudul, aku udah ngomong ya, Glass Menagerie. Itu adalah monolog yang aku pilih buat final assessment, as in final audition untuk industry project di tahun ketiga. Industry project itu nggak tahu udah berjelasin apa belum, cuma yang jelas industry project adalah sebuah project akhir di mana saya bekerja dengan year 3 students bekerja dengan sebuah theater company dan kami akan di-hire sebagai aktor. Begitu. Analisa naskah dan ya ampun Tom, oh my god, so beautiful. Tennessee Williams wrote this beautifully. Dan gila ya, gimana rasanya kita give up all that we dream of being, dan for the sake of the family, kayak oke, aku harus kerja supaya keluargaku bisa hidup. Aku harus kerja supaya keluargaku bisa hidup dan aku relain semua mimpi-mimpiku. Aku tinggalin untuk keluarga ini dan keluarga ini nggak menghargain aku. Gila sih. Sekarang aku sadar ketika awal-awal belajar acting itu ada mentor actingku itu bilang nikmati penderitaan dan kepedihan dalam menjadi sebuah aktor, dalam perjalanan menjadi sebuah aktor. Dan gila sih. Sekarang tiap kali baca naskah kalau udah emotional tiba-tiba itu bawaannya itu ke bawah gitu loh. Bawaannya itu pengen ada di dalam situasi tersebut dan merasakan dan mengalami apa yang karakter itu rasakan gitu. Gila sih. Alright, aku terlalu lama di hari Senin doang. What a day to start this week. Let's see. Pulang, nugas, just forget everything. Pokoknya nugas and do the right thing. Udah, itu aja. Semangat. Selasa, General American itu diawali dengan bahas konflik yang belum selesai, tapi you know what, never mind. Aku udah nulis beberapa, tapi I don't think it affects my study in NAFA in Singapore, you know. Jadi my stand is to skip this part. Alright, that's all. Yang kedua ada movement. Kita present kan, ya. Movement itu Balinese dan Khon jadi satu ya. Kita harus bikin 10 menit show, 2 menit opening in Khon, 4 menit cerita Ramayana in Khon, dan 4 menit sisanya cerita Ramayana in Balinese. Dan kita baru nunjukin the first 3 minutes and it was unprepared, it was awful, it was just bad. Okay, it was just bad in general, bad. Okay, dan ragu gitu, bisa nggak ya tunjukin semuanya. Sorenya langsung latihan dan kita langsung dapat 2 menit dalam 2 jam. I would say it's a good process, it's a good progress. Dan ya, ntar aku go in detail tentang movement. Terus sorenya itu ditutup dengan latihan sama senior, dan itu apa ya, rasanya itu keinget pas latihan dulu di Gembleng untuk belajar acting di Jakarta gitu. Jadi aku di direct, assessmentnya itu directing, dan cara gurunya mengassess kualitas directing dari direkturnya itu adalah dengan cara gurunya datang ke murid ini dan ngelihat cara dia ngedirect
aktor-aktornya. Terus sorry kalian boleh keluar dulu nggak? Aku mau ngomong sama direkturmu sebentar. Oke, ngomong-ngomong pas balik terus langsung oke guys, aku mau coba sesuatu. Jadi ini kebetulan wakil dekannya ya, dosen directingnya. Terus oke guys, aku mau main-main dulu sama kalian. Terus aku didirect tiba-tiba sama wakil dekan ini kayak wow. Dia langsung acting jadi director gitu. Dia langsung kayak oke, what do you want? What do you want? No, you cannot do that. You cannot do that. Aku stunned gitu. Kayak aku tahu jawabannya, tapi I don't know how to word this because apparently dia sangat berapi-api dan karismanya dapat banget sih, orang ini gila sih. Dan by the way, Reipo Sensei dia itu udah cukup prominent in theater scene in Singapore, dan ini rambut berantakan banget ya. Oke, kita move on. Dan Reipo ini passionate banget. Aku bisa lihat cintanya terhadap dunia teater itu kelihatan gitu. It hatinya, this is where his soul belongs to. Okay? Dan it was so memorable. Rabu itu diawali dengan bikin iklan. Life, balance. 3 tiny words. An impossible equation that humankind has tried to solve for centuries. And there's one thing left to do, and that's to turn to us here at Creative Credit Solutions. Even if your credit rating is poor, we will work with you to get you back on track. It's a daunting process, so don't go at it alone. We're here to help. Schedule an appointment to get your free credit report today. Nice! Yeah, I love. Jadi Voice itu pelajarannya adalah lagi-lagi bikin iklan. Seru banget. Kemarin itu kita masuk ke sebuah ruangan yang bukan ruangan yang biasa kita pakai untuk belajar. Terus ini adalah ruangan audisi ya. Ini kalian akan menjadi orang-orang yang audisi untuk iklan di radio. Jadi kayak dibikinin kursinya gitu. Terus kita interact. Terus aku langsung go in the moment aja. Terus kayak tau gak sih acting sama teman-teman kayak you won't get the role, I don't think you will get the role, kayak gitu-gitu, kayak bercanda gitu ya bikin kayak ruang audisi itu asik lah. Terus harusnya aku ada footage-nya ya, I'm supposed to have it. Boost your credit rating to a score that you can be proud of. If you've tried everything and nothing is working, then there's one thing left to do, and that's turn to us here at Creative Credit Solutions. Even if your credit rating is poor. Terus abis gitu latihan con lagi, brainstorming, pokoknya kita harus dapat progress gitu. Rama! Who dares enter my kingdom? It is I, Rama, the Prince of Ayodhya. I'd like to see you try! Suck! Monkeys, roll out! Just Challenge-nya adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa pertahanin kualitas gerakannya sambil ceritanya itu tetap berjalan gitu. Gimana caranya kita bisa kayak gini sambil ngomong, sambil pegang stick, fight, tang, tapi tetap in the manner of Balinese dance gitu. Itu yang susah. Terus ditutup lagi dengan latihan sama anak year 3 bukan anak BA. Jadi aku ada di dalam 2 produksi guys. I'm an actor. What do you mean? I'm an actor. I'm in a lot of productions. I'm too busy. Just go speak with my manager. Jadi itu, dan latihannya itu sama anak-anak year 1. Jadi ada 4 cast. Aku doang yang year 2. Sisanya itu year 1 semua. Terus kayak aku tuh ngeliat mereka tuh kayak oh my god, these guys are very hardworking. Aku paling benci pakai kata talent soalnya sebenarnya. Oke, nggak benci lah ya. Kayak I would prefer buat bilang hardworking, hardworker people, hardworkers. Karena gila ya, aku bisa ngeliat semangatnya mereka untuk belajar dan dunia acting ini itu beda sama angkatan gue. I would say they're better. You guys are better the year ones. And very passionate. Yang kita kemarin lakuin itu cold reading ya. Jadi kayak oke, kita ngomong aja, ngobrol selayaknya ini sebuah play, dan ya direkturnya suka. Aku juga improvise, aku nyari ini intentionnya apa ya gitu-gitu. Ya memorable banget lah. Sampai jam 9 loh.
9.30. Gila, ini baru pulang jam 9.30. Baru latihan sama anak-anak year 3. They're freaking crazy. Gila. So passionate. Dan aku juga jadi excited dan seru banget. Oke, lanjut Kamis. Acting udah 4 jam. Kita devising Descendants of Eunuch American. Jadi setelah hari pertama itu baca semua naskahnya, kita kita cari point of departure-nya. Kira-kira apa yang dibahas di The Descendants of Eunuch Admiral itu yang bisa kita pakai di naskah kita gitu. Karena kita harus cari, misalkan ini bahas tentang power atau tentang loss of identity gitu. Oke, kita pakai itu untuk play kita ke depannya gitu. Keren ya, devising tuh method yang one of the craziest method of theater, I would say. Dan kita harus bikin play 30 menit. Udah gila kali ya. 30 menit guys. Kita harus bikin play 30 menit. Setengah jam. Wow. Dan kita harus incorporate sound, movement, ada QLab. QLab itu kayak software buat sound cues gitu. Everything. Update-nya gimana? Minggu depan. Kita mulai minggu depan. Habis itu lanjut movement, lanjut sequence, harus tunjukin progres ke gurunya dan ternyata gurunya satisfied. Kita dapat 5 menit pertama dari 10 menit yang harus kita bikin. Dan gurunya said, "Okay, I'm happy with the progress." I was like, "Let's go, baby." Jumat kita langsung latihan con lagi sama Balinese, progress lagi. I don't wanna go that over and over again. You can see the clips. Kayaknya harusnya ada banyak klip. Why you do Spider-Man landing, bro? Okay, which time let's go? Yes. You gotta be the one who's like. Great, change pose. Malamnya latihan lagi sama anak senior year 3 dan ngeliat junior lagi yang semangat. Aduh, aku nggak, udah gitu ya, aku tuh nggak ragu gitu tanya ke juniorku, menurutmu ini interpretasinya apa, menurutmu ini maksudnya tentang apa, menurutmu itu apa gitu. Jadi kita bisa bertukar pikiran sehingga kita bisa ngerti naskahnya lebih dalam, sehingga kita bisa maininnya lebih enak gitu. Dan mereka gampang aja gitu di approach. Aku nggak ngerasa gini ya, ada beberapa senior itu yang ngerasa, aduh anak-anak junior ini nggak ada yang approach aku, ya udahlah aku sendirian nggak punya temen. Padahal as a senior kita juga bisa, atau menurutku harus nggak approach junior. Kita harus hands open, just like, okay, come here my babies. Kok babies, my juniors gitu lah ya. Jadi it's not one way, it's two ways. Oke? Nggak bisa kita harus nunggu, kita harus jemput bola juga sebagai senior gitu. Masih kudu nyempetin nge-gym, tapi harusnya it's okay. Tetap harus dijaga kesehatan. Let's go. Jam 10 malam. Another record broken. But it was fun. Let's go. Barusan hari Sabtu, gila, latihan 6 jam. Sabtu loh ini. Ini Sabtu loh. Jam 12 sampai jam 9. Ini Sabtu loh. Gila. Sampai mampus. Kita udah full 10 menit. Finish. It's all about refining the movement, refining the story, refining the dialogue. Jujur ya, aku agak benci nih dialog. Set, fighting. Hey, where is Sita? Huh? I will kill you. Surrender to my dead body. The divine dagger will hit to kill you. Everybody, march forth to Sita. We will rescue her. I mean, I know it's a movement assessment, but
That's what the teacher wants. I won't grade you for your dialogues. I will grade you only for your movements. Still has to go on. And ya, jadi stupid dialogue pun it works. Itu doang. Gila 16 menit, jujur ya. Gila ya. Minggu ini tuh aku emotional banget karena aku nggak tahu, aku nggak akan bisa hidup di dunia lain selain acting gitu. Ada line di monolog yang aku pilih, yang aku mention barusan, Tom Glass Menagerie. It's so beautiful. Dia bilang, I'd rather somebody picked up a crowbar and battered out my brains than go back mornings. Karena dia ngomong soal mimpinya yang nggak pernah dikejar gitu. I would say that's what I would say if I had to give up this acting. I don't know what I do other than this. I would rather somebody picked up a crowbar and battered out my brains. Kalau aku nggak ngelakuin ini di hidupku gitu. Frick. Gila. Ini emotional buat aku karena aku sibuk banget sebagai aktor. Most of the time this week aku full buat analisa naskah, baca naskah, hafalin naskah over and over again. Dan ini aku juga harus bikin voice recording, advertisement, dan aku harus tetap ngelakuin ini for the rest of the week. Dan aku harus ngedit video ini dan but I'm happy, you know. This is what I'm supposed to do with my life. I'm supposed to go on with this way of life that I choose. I chose this for like 4 years ago and I didn't regret it. I was thinking of regretting it, but most of the time I'm happy. So why would I stop for a single regret and just I'd rather just go on, just try to find the light, you know. Semangat semua. You'll get to where you wanna be. Dimanapun itu, apapun itu, kapanpun itu. Semangat semua. Let's go. What I'm gonna do with my life if I'm not doing this. I cannot live without this.